2020 akan segera berakhir. Tahun ini adalah tahun yang sangat mengguncang bagi kita semua karena pandemi COVID-19. Tetapi di tahun 2020 ini kita belajar memahami apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi kita. Tayangan refleksi akhir tahun berikut ini akan membantu kita merenungkan sebenarnya apakah kehendak Tuhan bagi hidup kita semua. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana. Saya diminta pendeta Universitas, pendeta Ones, untuk berbicara mengenai spiritualitas transformatif dan kontekstual dalam rangka menghayati realitas kita di Indonesia bahkan dunia terkait dengan situasi paling aktual kita. Tentu terkait pandemi, tapi juga terkait kehidupan kita berkarya, beriman, melayani Tuhan, bekerja, belajar sebagai insan akademika di kampus kita ini. Saudara-saudara, izinkan saya memulai dengan predikat, suatu predikat dari peristiwa yang buruk sebetulnya, yang sering dipakai oleh banyak penulis mengenai realitas yang negatif, yang meliputi bentangan tahun. Itu disebut dengan istilah Anno Horribilis. Ini predikat ini cocok untuk tahun 2020 saya kira. Anno Horribilis, Anno tahun Horribilis horrible. Sesuatu yang mengerikan, menyedihkan, menakutkan, menggentarkan. Karena sejak Maret saya kira kita berhadapan dengan realitas COVID yang begitu rupa, dan sampai sekarang masih. Kita juga belum tahu sampai kapan. Realitas itu mendatangkan banyak hal yang perlu kita refleksikan, dan juga yang nyata-nyatanya menjadi konteks baru. Jadi bukan hanya kita perlu merefleksikan, biasanya kalau kita Kristiani ya kita merefleksikan makna Tuhan, di mana Tuhan di tengah-tengah suasana ini. Kita merujuk ke kitab suci, kita merujuk ke tradisi gereja, kita merujuk ke pemikiran-pemikiran para teolog, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, macam-macam hal untuk mencari tahu apa toh Tuhan kehendak-Mu. Tentu teman-teman dengan dalam tradisi agama yang lain pasti punya juga konstruk yang sejenis ya. Mungkin istilahnya tidak tepat sama dengan kita barangkali, tapi konstruknya sama. Bahkan teman-teman yang katakanlah ateistik atau agnostik, toh realitas ini pasti akan direnungkan. Tapi perenungan saja tidak cukup kan. Kita juga perlu menindakkan sesuatu, dan itu sudah kita lakukan sebetulnya. Saya melihat kiriman-kiriman yang diberikan oleh Pendeta Ones pada saya tahu apa yang dilakukan oleh kampus ini dalam hal mengolah realitas COVID. Saya sendiri juga sedikit banyak terlibat di Satya Wacana, karena di Dewan Pembina kami juga bicara macam-macam hal, tapi juga mengetahui dinamika yang terjadi di kampus. Bukan hanya terkait dengan dinamika kampus itu sendiri, tapi bagaimana kampus ini mesti mengelola realitas COVID ini, sehingga lalu kegiatan belajar mengajar, kegiatan melayani menyaksi sebagai orang-orang yang setia pada firman Satya Wacana tetap bisa jalan. Nah, Anno Horribilis, saya kira sulit kita menyanggah bahwa ini bukan sebuah Anno Horribilis. Ini jelas sebuah Anno Horribilis. Lalu pertanyaannya, di tengah-tengah suasana begini, bagaimana kita mesti merenungkan keberadaan Tuhan yang kita imani, yang menginspirasi kita, mendorong dan juga kita abdi. Dan kemudian kita juga mau menjelaskan bagaimana memahami Tuhan, merefleksikan karya Allah di tengah-tengah konteks kita. Satu-satu, saudara-saudara, yang pertama, kalau kita mempertanyakan keberadaan Tuhan dan karyanya dan keadilannya di tengah-tengah kemalangan, penderitaan, itu ada istilah khusus, ya kita bilang sih istilahnya theodicee. Theodicee dari dua kata theos dan dike, Allah dan keadilan. Jadi ini sebenarnya mempertanyakan kalau Allah itu adil, mengapa ada penderitaan, kemalangan yang dialami oleh
manusia yang tidak layak mengalaminya. Jadi bukan begini, orang jahat lalu mengalami hukuman misalnya di penjara, itu bukan theodicee. Tapi orangnya undeserved, tak layak, orang baik-baik saja, orang yang tidak melakukan apa-apa yang terkait dengan sesuatu yang perlu menjadi hukuman bagi dia, tapi dia mengalami penderitaan. Jadi peristiwa-peristiwa semacam itu tuh mendatangkan pertanyaan, Tuhan di mana gitu. Coba lihat, dokter baik-baik menolong malah jadi korban, ya kan? Mahasiswa jajan biasa tidak tahu kalau temannya itu terkena COVID, ngobrol, dia sendiri ikut kena, mungkin meninggal, bisa saja. Kan ini pertanyaan, di mana Tuhan? Kalau Tuhan adil, kenapa tidak bim salabim, abrakadabra, semua selesai? Pertanyaan theodicee semacam itu. Si Deus justus unde malum. Kalau Allah itu adil, kalau Deus itu justus unde malum, mengapa ada penderitaan kepada undeserved people? Ini lalu disebut injustice suffering, kemudian penderitaan yang tidak adil. Ya, tapi itu konteks berteologi juga. Oleh karena itu, di Annus Horribilis seperti ini, kita sebagai sivitas akademika yang mengaku diri Kristiani, tidak boleh melepaskan diri dari pergulatan semacam ini. Ya. Theodicee dan Annus Horribilis itu berkelindan. Oleh karena itu, karya, refleksi, aksi kita sebagai insan Kristiani di kampus ini tidak boleh melarikan diri dari ketegangan ini. Ada pertanyaan mengenai keadilan Allah, tapi juga ada realitas di mana kita menjadi penyaksi, bahkan mungkin korban dari peristiwa-peristiwa yang buruk di Annus Horribilis ini. Nah, saudara-saudara, di akhir tahun 2020 ini, saya mengajak kita untuk memeriksa beberapa hal. Pertama adalah konteks. Apa yang kita bilang dengan konteks? Kalau kita mau menyaksikan Tuhan secara real di dunia ini, di tengah-tengah Annus Horribilisnya, konteksnya apa? Kemudian kita juga akan nanti bicara soal spiritualitas macam apa yang menjadi bagian dari gaya kita mengabdi Tuhan. Tentu kita akan bicara beragam spiritualitas, lalu kita nanti akan lihat kalau Satewacana, insan Satewacana, karya-karya orang-orang Satewacana itu yang mana gaya spiritualitas. Kita mungkin perlu memeriksa, mungkin juga diri sendiri tidak harus persis dengan karya kolektif kampus. Bisa saja setiap orang punya gaya spiritualitas yang berbeda-beda. Tidak apa-apa. Itu semua kan bagian dari tarian kita bersama, ya. Lalu dari situ kita akan merefleksikan, di akhir nanti saya akan menceritakan tentang dua orang, satu dari tradisi Kristen namanya Jürgen Moltmann, yang kedua dari tradisi Buddhis Mahagosananda, untuk semoga menolong kita memaknai tahun Annus Horribilis ini dan juga berani menyambut tahun depan yang kita harapkan menjadi tahun yang lebih cerah daripada tahun 2020 ini. Konteks. Kalau kita bicara soal konteks, macam-macam bisa dikatakan, tapi setidaknya kalau para teolog yang kita rujuk, ya, bolehlah kita bilang setidaknya 7 hal yang jadi konteks. Tentu kita bisa menambahkan, tapi 7 ini tidak boleh dilewatkan. Pertama, konteks kemiskinan yang parah dan keberagaman agama-agama. Ini 2 hal pertama. 1, 2. Itu yang memunculkan adalah seorang Yesuit dari Sri Lanka, Aloysius Peris. Dia bilang Indonesia termasuk, karena itu konteks Asia. Ada kemiskinan yang parah dan keberagaman agama-agama. Nah, tentu Anda bisa mengatakan di Afrika juga ada kemiskinan, di Amerika Latin juga ada. Oh ya, tetapi Asia kemiskinannya terkait juga dengan keragaman agama-agama. Di Afrika tidak terlalu banyak keragaman agama-agama. Amerika Latin malah tidak banyak, ya, paling Kristen, Protestan, Katolik. Tapi Asia coba nanti berbagai macam agama. Dan kadang-kadang juga ada ajaran-ajaran agama yang somehow bisa dianggap melestarikan kemiskinan. Kalau disalahpahami, tentu saja. Anjuran untuk sekedar menerima sebuah faktisitas, nasib, dan macam-macam, kalau disalahpahami malah lalu bisa melestarikan kemiskinan, gitu. Jadi itu konteks kita, ada kemiskinan yang masif dan ada keragaman agama-agama. Lalu kita punya orang hebat di Indonesia namanya Pak Yewang, Andreas Yewangu, yang pernah jadi ketua PGI. Beberapa periode yang lalu, Pak Yewang pernah menulis artikel besar yang lalu menjadi disertasi yang serius, dan kemudian itu banyak muncul di banyak artikel selanjutnya, ya. Katakanlah opus magnum dari Pak Yewang adalah konteks ketiga, yakni penderitaan. Jadi bukan hanya
kemiskinan dan keragaman agama, tapi ada suffering. Nah, kemudian ada teolog dari Jogja, tempat saya juga mengajar, namanya Geri Singgi. Pak Singgi mengajukan konteks keempat, dia bilang bencana. Jadi real ya, ada kemiskinan, ada keragaman agama, ada penderitaan yang terjadi, tapi juga ada bencana. Nah, bencana ini dipilah-pilah. Ada bencana alam, ada bencana manusia, ada bencana ekologi. Kalau bencana alam, ya gunung meletus gitu, gempa bumi, tsunami. Ya. Kalau bencana sosial, ya bencana manusia membunuh sesamanya, genosida misalnya, atau pembunuhan atas nama perbedaan afiliasi keagamaan atau politik, orang bisa membunuh sesamanya. Itu bencana manusia. Kalau bicara ekologi itu alam rusak karena ulah manusia gitu. Jadi misalnya kita tidak bisa mengatur jalannya wave dari air yang turun ya, laut atau air hujan tidak diatur bagus drainasenya, lalu banjir gitu. Jakarta misalnya. Itu termasuk bencana ekologi itu. Gunung-gunung, bukit-bukit dipapras sehingga tidak banyak pepohonan yang bisa menjadi penyerap air tanah, lalu terjadi erosi, atau orang berkemah lalu sembarangan dengan api unggunnya lalu membakar hutan, itu bencana ekologi. Nah, lalu COVID ini apa? Ini menarik loh. Apa ini? Ya, kita bisa melacak berbagai macam sebabnya ya. Tapi dia dikelompokkan bencana jelas. Mau kita bilang bencana manusia, ada betulnya karena juga manusia dengan interaksi antar manusia yang lain bisa aja menulari. Tapi juga tidak dimaksudkan sebagai sengaja menularkan, kecuali memang jahat gitu. Mau dibilang bencana alam, kita tahu penyebabnya juga virus, tidak bersama dengan tsunami tentu saja. Mau dibilang bencana ekologi, sejauh mana manusia ikut terlibat menyebarkannya juga iya, tetapi apakah sama persis dengan kebodohan orang mengelola misalnya alam sehingga alam lalu mendatangkan keburukan bagi manusia itu sendiri, juga masih debatable. Jadi letak ini memang repot, maka biasanya dia diletakkan di aras diskursus tadi yang bersifat teodisi. Nanti kita akan bicara lagi ke arah itu. Nah, itu yang keempat. Lalu ada juga konteks kelima yang sering disebut sebagai konteks kita, itu adalah fundamentalisme agama. Tidak hanya agama tertentu, agama apa saja. Pasti ada sekelompok orang yang bersikap sangat tertutup, ya, eksklusif begitu rupa pada apa saja yang tidak sama dengan ideologi mereka, dan tidak segan-segan untuk melakukan violence pada the other. Itu juga konteks kita yang bisa kita lihat dalam pergerakan interaksi manusia di dunia ini. Masuk di dalamnya pasti ada unsur rasisme, ya, ada unsur dehumanisasi dan macam-macam. Kita juga punya konteks berikutnya, yakni keenam, mengenai transparansi teknologi informatika. Apalagi di dunia postmodern seperti itu, jelas sekali ya. Pak Jokowi ingin kita menuju ke society 4.0. Kalau di Jepang itu 5.0. Kita tahu soal Internet Things, ya, macam-macam, artificial intelligence dan macam-macam. Kita di masa online klasis semacam itu, wah, kita sangat terbantu ya dengan berbagai macam terobosan teknologi, sehingga walaupun tidak ada pertemuan di kelas misalnya, toh kita masih bisa mengajar, kita masih bisa belajar, kita masih bisa berinteraksi, kita bisa webinar, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling, katakanlah, mempertahankan kualitas hidup manusia, dan juga mempertahankan kualitas pengajaran dan belajar kita bersama. Itu karena persoalan konteks transparansi dan kecepatan teknologi. Yang ketujuh, kalau boleh saya usulkan, adalah realitas interseksi dari apa yang disebut intergenerational gap. Nah, ini dimunculkan oleh banyak sosiolog ya, juga orang-orang tertentu yang mendalami, yang mengkaitkan dalam klaster gereja misalnya, Peter Menconi misalnya, membedakan generasi demi generasi
kemudian generasi demi generasi harus bertemu bersama dalam suatu momen, dan kadang-kadang terjadi ketegangan di sana sini kalau tidak diketahui bagaimana itu. Macam-macam, generasi baby boomers bertemu dengan generasi milenial bisa lain lagi orientasinya, ya, macam-macam hal. Ya, ini bukan ceramah tentang model-model sosiologi mengenai intergenerasi, tapi itu konteks jelas. Di gereja juga terjadi, di komunitas kita juga terjadi. Cara kita belajar, orang-orang seusia saya yang sekarang jadi dosen, itu beda dengan cara mahasiswa kita belajar. Ya, saya merasa tidak banyak mahasiswa di zaman sekarang ini, mungkin karena mereka generasi Z gitu, yang analitik. Kebanyakan mereka kuat di informasi, cepat sekali kalau mencari informasi, tetapi menganalisis hal perlu terus dilatih. Nah, kita dulu hidup di zaman di mana analisis menjadi utama karena keterbatasan akses buku. Baru-baru waktu itu belajar dari mesin ketik pindah ke komputer gede, lalu ke laptop, dari bahan-bahan yang tertulis lalu kita bisa lihat di monitor, macam-macam. Tidak banyak akses yang kita bisa tahu, lalu kita mengembangkan analitik. Nah, ini ketegangan. Jadi kadang-kadang dosen merasa kenapa mahasiswa sekarang melimpahi papernya dengan berbagai macam informasi, tapi kok kedalaman deepness-nya, in-depth-nya kurang, in-depth analisisnya kurang. Nah, macam-macam. Bisa terjadi keluhan, mahasiswa juga mengeluh, ini dosen kami hanya pinter ngomong satu topik mendalam, tapi tidak spread, macam-macam konteks. Saudara-saudara, dalam konteks semacam ini, lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa menghayati keberadaan Tuhan. Theodicee tadi ya, mempertanyakan Tuhan, menghayati Dia di mana, di tengah-tengah konteks begitu rupa, dan kemudian menyaksikan Dia. Lalu katakanlah, merefleksikan sesuatu untuk tahun ini dan siap menyambut tahun depan. Nah, saya sekali lagi belajar dari apa yang dikirimkan ke saya, contoh-contoh file, saya melihat setidaknya kuat sekali kampus kita ini memberikan pertolongan. Saya kira yang jelas-jelas ya, selain pendampingan pastoral, pertolongan yang bersifat semacam bantuan nyata ya, makanan, mungkin juga beasiswa, suplai bahan macam-macam ya. Ketika ada banyak kesulitan mungkin di asrama, di kehidupan mahasiswa yang sekolah di Salatiga, macam-macam terobosan-terobosan supaya mahasiswa tetap bisa hidup gitu ya dengan wajar. Itu kuat sekali. Saya mendapatkan banyak bahan untuk lihat, oh ini buat ada beras, ada macam-macam gitu. Ada tindakan medis. Oke. Tapi kalau kita tanya sebetulnya itu apa toh? Apakah dengan itu kita bisa mengalami Allah gitu? Atau itu kita lakukan hanya karena yang lain melakukannya? Nah, ini pertanyaan serius nih. Refleksi itu berarti kita mencoba mencari tahu apakah kita melakukan sesuatu tepat seperti yang diri kita sepenuhnya itu mau mengungkapkan, ini loh Tuhan yang saya kerjakan, yang dengan ini saya mengabdi. Bukan sekedar saya meniru-niru gitu, tapi saya mengalami Tuhan melalui tindakan ini. Nah, ada yang ya, ada yang tidak. Itu terkait dengan tipe spiritualitas. Maka izinkan saya men-sharekan sedikit supaya Bapak Ibu bisa mendeteksi di tahun 2020 di tengah-tengah Anu Horribilis ini tipe spiritualitas apa yang sebetulnya menolong kita untuk mengalami Tuhan dan menyaksikan Tuhan sebagai komunitas Satya Wacana dan sebagai individu Kristen yang tentu mau mengatakan saya mau setia pada firman ya. Nah, ada teori dari Dale Cannon yang sangat terkenal, saudara. Teori ini mengatakan bahwa setidaknya manusia itu ada 6 kemungkinan tipenya untuk mengalami Allah dan menjelaskan makna hidupnya lewat karyanya. Spiritualitas itu bukan sekedar rasa. Dia adalah suatu pengalaman batin yang terbuahkan. Jadi itu kalau mau disederhanakan begitu. Belum tentu orang yang nampaknya misalnya banyak bertindak tentang kebaikan, hal yang baik, belum tentu spiritualitasnya itu lewat tindakan, belum tentu. Atau belum tentu orang yang bisa khotbah macam-macam tentang Tuhan, belum tentu spiritualitasnya lewat
kajian kognitif, belum tentu. Itu harus diteliti, ya. Tapi yang dimaksud spiritualitas itu saya mengalami Allah tuh pakai cara apa, dengan model apa, dan lalu saya membuahkannya dengan cara apa. Nah ini, jadi kita mulai dengan rumusan dulu. Spiritualitas adalah seluruh kekaryaan Kristiani dalam hidup orang yang mau mengalami Allah dan membuahkan pengalaman itu dalam tindakan-tindakan tertentu, baik dalam ibadah yang bersifat personal maupun dalam kesaksian yang bersifat publik. Nah, ada 6 kemungkinan kalau menurut Canon. Ada orang yang mengalami Tuhan lewat apa yang disebut sebagai sacred rites. Ada yang lewat right action namanya, ada yang devotional, ada yang reason inquiry, ada yang mystical quest, dan shamanic mediation. Nah, jadi kalau orangnya itu sacred rites, maka orangnya itu mengalami Allah, dan dia ingin orang lain juga bisa mengalami Allah lewat ritual. Jadi, misalnya ada pandemi, maka kita melakukan ritual, entah itu doa bersama atau apa, atau tindakan-tindakan tertentu pada momen tertentu yang dianggap lebih akan mendatangkan efek tertentu gitu. Ia menghayati Tuhan lewat ritual-ritual. Hidup itu tidak sembarangan. Semua ada rite de passage-nya, ada ritus kehidupan. Dia peka pada itu. Dia mencoba memahami segala sesuatu itu dalam kerangka konstruk berpikir ritual gitu. Jadi kalau misalnya simbol tertentu atau bau-bau tertentu atau warna-warna tertentu itu dia kenakan atau dia hayati, itu bukan sekedar hal itu, tetapi hal itu menolong dia mengalami Allah. Ada ya, misalnya saya beri contoh simple, ada orang yang kalau mendapat berkat rasuli, kalau pendeta di gereja, pulanglah dalam damai, begitu berkat, itu kan ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ini kelihatan dia tipe yang mana gitu. Pasti ada alasan kenapa seseorang begini, ya toh? Pasti ada maksudnya. Ya mungkin dia berpikiran dia menerima betul. Yang begini pasti juga ada alasan gitu. Misalnya teman-teman Katolik itu lebih serius dengan suasana doa ibadah, masuk ke gereja ya berdoa baik-baik saat teduh, buat tanda salib. Kita yang Protestan kadang-kadang hanya ambil warta gereja, duduk lihat begitu, siapa yang khotbah, aduh ya khotbah dia, bosen saya gitu. Jadi kenapa kok beda? Ya karena gayanya gitu. Bukan yang satu lebih saleh dari yang lain, yang satu gayanya lebih sacred rites, yang lain mungkin yang lain gitu. Ada juga orang yang mengalami Tuhan lewat tindakan yang benar. Jadi orang semacam ini tidak terlalu pusing dengan ritual. Banyak loh orang seperti itu. Orang yang mengalami Allah karena dia justru ambil bagian dengan misalnya membela orang lemah, menolong orang sakit, ikut ambil bagian dalam karya di COVID ini menolong teman-teman yang sulit makan, yang sedang butuh bantuan. Ketika ia berlelah, dia mengalami betul. Ada juga orang yang tamasya bencana, kita tahu. Dulu waktu gempa Jogja, itu banyak sekali tuh orang ke daerah Jogja, foto-foto kan, foto-foto lalu lapor saya sudah di sini. Menjengkelkan sekali, mereka membantu, tapi sebetulnya membantunya bukan dalam rangka penghayatan, tapi dalam rangka enjoyment gitu. Nah ini bukan, ini orang-orang yang gayanya adalah ketika saya memberi bantuan pada teman saya, ketika saya mendampingi dia, ketika saya mengatur bagaimana supaya bisa dapat obat, atau saya tempani malam-malam ke rumah sakit, saya mengalami kehadiran Allah. Ada orang itu begitu, itu namanya right action. Jadi guru di tempat terpencil gitu ya, sengaja berani hidup miskin dalam rangka mengalami Tuhan dalam kemiskinan, itu right action. Ada yang devosi. Devosi itu yang penting perasaannya dengan Tuhan nyaman. Dia kalau merasa bersalah secara moral, dia paling gelisah, dia harus membereskan hubungan dengan Tuhan harus aman, ada pengakuan dosa, ada hidup yang diperbarui, macam-macam. Jesus is my sweet Jesus gitu kira-kira. Ya, dia sangat gundah kalau dia buat salah secara moral gitu, secara teologis dia akan bereskan sehingga lebih dekat Tuhan. Lagu-lagunya juga begitu. Orang-orang semacam ini suka lagu memandang wajah Tuhan, lebih dekat Tuhan. Aku milikmu Yesus Tuhanku gitu ya. Raih daku dan dekatkanlah ya gitu. Oke. Biasanya dia berdoa rutin, baca kitab suci doa tiap hari, malam hari ya tidur berdoa. Kalau tidak bisa berdoa dia gelisah tidurnya gitu ya, bangun sebentar berdoa beres gitu. Ya ada orang semacam devosi menjaga hidupnya suci gitu. Ada juga yang reason inquiry. Saya kira kalau kita komunitas akademis
ini juga jalan kita mestinya. Yakni orang mengalami Tuhan lewat pengolahan rasio. Tidak harus teologi loh ini. Enggak, apa saja, fakultas apa saja, tapi Anda sungguh-sungguh menghayati ilmu Anda, pelajaran Anda, riset Anda begitu rupa. Karena ketika Anda menggumuli angka-angka, kalau matematik ya, atau di laborat, ya, Anda masuk ke dalam analisis sosial, Anda masuk ke dalam penelitian file-file gitu. Anda tergetar oleh keilahian. Ada orang seperti itu. Biasanya sih kritis orangnya. Kritis mempertahankan ini. Dia tidak taken for granted. For everything, dia questioning in the sense of want to know the real gitu kira-kira. Dan dia senang gitu. Makanya ada orang yang sungguh-sungguh terbantu. Nah, Satya Wacana sebagai komunitas akademis perlu menyumbang besar dalam hal ini. Ada juga yang kedua terakhir, petualangan mistik itu adalah orang yang mengalami Allah tak terjelaskan lewat dogma, dia mengalami begitu langsung dalam kehidupan yang lebih kontemplatif dan bertarak, lalu dia mengalami Allah, hidupnya berubah, dapat perspektif batin begitu rupa, dia menjadi manusia baru. Itu mystical quest. Yang terakhir itu namanya syamanik. Syamanik itu bisa berinteraksi dengan hal yang dikodrati. Jadi kalau ada corona, terus pendekatan dia adalah ini roh jahat, gitu. Harus ditengking ya gitu kan. Nah, saya kira penelita kampus Anda nggak begini ya. Kalau saya lihat yang dilakukan kan bantuan-bantuan untuk supaya orang bisa tetap hidup, berarti lebih ke right action. Tapi saya nggak tahu, ada juga orang yang barangkali sambil membagikan bantuan juga lalu dalam nama Yesus gitu bisa aja. Itu tipe orang lain-lain. Dan yang menarik, tidak ada ranking nih. Orang bisa punya lebih dari satu. Bisa punya lebih dari satu. Dan tidak ada ranking. Karena semuanya menuju kepada pengalaman yang ilahi. Nah, Anu Horribilis mengajarkan apa pada kita? Sebagai pribadi dan sebagai komunitas akademis Satya Wacana. Apakah kita sudah mengalami Tuhan? Di tengah-tengah Anu Horribilis konteks ini. Salah satu konteksnya kan bencana tadi ya. Yang jelas di mata kita. Dari 7 konteks tadi. Bencana, kita juga pasti berkelindan dengan konteks kemajuan teknologi. Kita juga pasti berkelindan dengan konteks intergenerasi, interseksi dari intergenerasi. Mungkin tidak terlalu banyak berkaitan dengan mungkin kemiskinan barangkali tidak terlalu. Mungkin ada tapi tertolong dengan beasiswa, saya bayangkan begitu. Kalau terkait dengan kualitas agama, saya kira kita juga kampus yang terbuka. Ya, Anda pasti yang di teologi belajar macam-macam tentang keindonesiaan dan keterbukaan. Kita barangkali lebih dekat dengan konteks tadi. Bencana, karena memang konteks dunia, dan konteks keilmuan, dan realitas intergenerasi. Nah, pertanyaannya, di tengah-tengah konteks itu, dan di tengah-tengah kekasan spiritualitas Anda sebagai person, maupun sebagai komunitas, kita sebagai komunitas, sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami Allah dan membuahkan karya-karya Allah itu dalam kehidupan bersama? Itu pertanyaan besar dalam refleksi kita di akhir tahun ini, saudara-saudara. Kita akan segera meninggalkan tahun 2020, Anu Horribilis, masuk di tahun yang baru. Tapi Anda perlu ingat bahwa ini pembagian tahun menurut salah satu sistem kalender loh. Ini kalau Anda hitung pakai kalender tahun Jawa kan ya belum ulang tahun. Kalau Anda pakai tahun lunar, tahun Mandarin ya juga belum. Ini kan kesepakatan saja. Kita sepakat bahwa 31 Desember kita lepas, lalu kita masuk besok pagi adalah 1 Januari 2021. Tahun 2020 kita lepas, 2021 kita masuki. Nah, tapi baik juga, walaupun ini sebetulnya hanya penandaan kalender kesepakatan bersama, baik juga kita menjadikan ini sebagai momen. Momen apa? Momen untuk memeras sesuatu yang bagus di tahun 2020, di tengah-tengah Anu Horribilisnya, dan kemudian masuk ke tahun 2021 dengan perspektif yang lebih segar, baru dan mendalam, tapi tetap kontekstual. Tetap menggarap hidup spiritual yang real, yang nyata, bukan imitasi. Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman, dia salah satu teolog tua yang masih hidup sampai sekarang, Jürgen Moltmann. Biasanya para teolog hebat itu sudah mati ya. Nama-nama seperti Barth, Bultmann, gitu, Tillich, gitu. Tapi ini masih hidup orang ini, Jürgen Moltmann. Dia mengatakan dalam teologi of hope, teologi pengharapan, dia bilang kalimat yang indah. Dia bilang begini, Allah itu
sudah mendahului kita ke masa depan. Dari masa depan, dia menarik kita kepadanya. Terumusannya. Jadi, jangan takut. Kenapa? Karena ziarahmu ini, terra incognita ini, tanah tak bertuan yang kau sedang tempuh ini, sebetulnya sudah dilalui oleh Allah duluan. Tuhan sudah di masa depan, sudah duluan. Lalu dari masa depan, Tuhan yang kita imani itu menarik kita kepadanya. Jadi, jalan kita menempuh masa depan sebetulnya adalah jalan menempuh lalu lintas dan trace yang dilalui sendiri oleh Allah. Tapi apakah itu berarti kemudian kita berleha-leha saja dengan menyandarkan Allah sudah ada di masa depan, maka kita sembarangan di masa kini? Nah, tentu bukan itu maksud movement. Memang kalimat movement adalah tadi, Allah ada di masa depan, mendahului kita dan menarik kita ke sana. Tapi jangan diartikan lalu masa kini tidak penting. Ada orang lain, nah karena ini dari tradisi Buddhis, saudara, salah satu favorit saya, namanya Mahagosananda. Dia pengarang kumpulan puisi, judulnya Step by Step, judulnya. Mahagosananda memberi aksentuasi yang saya yakin juga dimaksudkan Moltmann, tapi dalam bahasa yang lebih simple. Mahagosananda bilang begini, the present is the mother, the future is the child. Sekali lagi, dia bayangkan ayam ini sebetulnya, induk ayam gitu. The present is the mother, the future is the child. Take care of the mother, and the mother will take care of her child. Jadi kalau mau menjaga masa depan aman, pelihara ibunya, induknya ini dipelihara. Induknya akan memelihara anak-anaknya. Mahagosananda, seorang biksu dari Kamboja. Peliharalah masa kini. Kalau Anda melihara masa kini baik-baik, masa kini akan memelihara masa depan. Jadi, mari kita tidak hidup secara eskapistik, mentang-mentang Tuhan ada di masa depan, maka kita sembarangan. Panggilan kita adalah, marilah kita menggulati teodise yang masih ada. Tuhan, Engkau di mana? Jawabannya ada di antara kita, di antara para korban, dalam tanda tanya. Kalau Ia Immanuel, kita baru merayakan Natal, Allah beserta kita, El Imanu, Allah itu Imanu, with us, itu berarti with us in our suffering, with us in our struggle, with us in our question mark, with us in our witnessing. Jadi Tuhan bersama dengan kita dalam air mata, dalam pergumulan, dalam tanya. Dan dengan itu kita berjalan ke masa depan. Oleh karena itu, Civitas Academica Satya Wacana terkasih, dengan hati berani, dengan iman yang teguh, dan dengan kesadaran bahwa dalam tanda tanya dan air mata kita bisa menemukan Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita, setelah belajar dari tahun 2020, menghadapi tahun 2021 dengan iman yang teguh, spiritualitas yang murni, apapun gaya Anda, yang mengelola konteks senyata-nyatanya, khususnya sesuai dengan panggilan kita sebagai insan akademika. Dengan cara itu, kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan kerajaannya, mengasihi Tuhan sesama dan seluruh semesta. Selamat melepas tahun 2020. Selamat menyambut tahun 2021. Rahmat Allah, kasih Tuhan beserta kita semua. Tuhan memberkati Satya Wacana. Amin. Demikianlah perenungan kita melalui refleksi akhir tahun. Marilah kita belajar dari tahun 2020 dan kita menyambut tahun 2021 dengan iman yang lebih teguh dan menjalankan kewajiban kita sebagai insan akademika UKSW dengan sebaik mungkin. Selamat melepas tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021. Tuhan memberkati.